Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau hari ini saya bertanya, apa yang paling berharga dalam hidup ini? Apa yang akan Anda jawab? Sebagian mungkin berkata uang, yang lain berkata keluarga, atau mungkin ada yang berkata kepintaran, kesuksesan. Semua itu memang berharga, tapi apakah hal-hal tersebut yang paling berharga? Beberapa waktu lalu kita mendengar kabar tentang rumah mewah milik artis terkenal yang habis dijarah masa hanya dalam satu malam. Bayangkan harta bernilai miliaran lenyap begitu saja. Jika demikian, apakah uang dan harta benar-benar bisa menjadi sandaran hidup? Atau mungkin kita berpikir kepintaran adalah segalanya. Mari kita ingat kisah William James Sidis, manusia dengan IQ yang tinggi dalam sejarah. Sejak kecil dia jenius luar biasa. Umur 11 tahun kuliah di Harvard, lulus cum laude di usia 16. Tapi kehidupannya hancur. Ia meninggalkan keluarga, hidup menyendiri, dan meninggal dalam kesepian di usia yang masih sangat muda. Pintar tapi tidak bahagia, jenius tapi tidak punya arah hidup. Saudara, bukankah kisah ini mengingatkan kita bahwa harta, keluarga, dan kepintaran tidak memberi makna sejati? Semuanya bisa hilang, dan ketika semuanya hilang, yang tersisa hanyalah pertanyaan, untuk apa aku hidup? Dalam Pengkhotbah 1 ayat 2, Raja Salomo, orang paling kaya, berhikmat, dan berkuasa di zamannya, menulis, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Salomo punya segalanya, harta, kuasa, istri, kemuliaan. Tapi di akhir hidupnya dia sadar, semua tidak berarti tanpa Tuhan. Ia mengakui hidup tanpa takut akan Tuhan hanyalah kesia-siaan. Dan benar adanya, harta bisa hilang, jabatan bisa digantikan, tubuh bisa menua, bahkan keluarga bisa berpisah karena waktu. Tapi ada satu hal yang tidak pernah hilang, kasih Tuhan dan hubungan kita dengannya. Yesus sendiri berkata dalam Markus 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Tuhan Yesus datang bukan supaya kita punya semua yang dunia tawarkan, tetapi supaya hidup kita punya arti, diselamatkan, diampuni, dipulihkan menjadi anak-anak Allah. Hidup di dalam Kristus berarti hidup yang penuh makna, karena hidup kita diarahkan untuk memuliakan Dia. Saudara, hidup yang berharga bukan diukur dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang kita kenal dan kita percayai. Kalau kita memiliki Yesus, kita memiliki segalanya. Hidup bersama Kristus memberi kita arah dan tujuan. Ia menebus kita supaya hidup kita tidak lagi sia-sia. Dan ketika kita hidup mengasihi Tuhan dan sesama, kita sedang membangun sesuatu yang kekal. Jadi hari ini mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah yang sedang saya kejar dalam hidup ini? Apakah saya sedang mengejar hal-hal yang fana atau mencari hal-hal yang kekal? Karena hanya di dalam Yesus kita hidup, dan hidup kita benar-benar berharga. Bukan karena apa yang kita capai, tetapi karena siapa yang sudah menebus kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk melihat apa yang sungguh berharga. Bukan harta, bukan kepintaran, bukan kemuliaan dunia, tapi Engkau ya Tuhan. Isilah hati kami dengan kasih-Mu, supaya hidup kami tidak sia-sia. Amin.